Persaingan pasar laptop semakin nggak bisa di-stop. Setelah kemarin muncul laptop BPJS dengan harga 6 jutaan yang sangat top, sekarang muncul saingannya yang spesifikasinya bikin delongop. Ya udah, yang terlanjur beli tetap bersyukur dan jangan ngedrop. Selamat menonton, fans K-pop. Hai Andika. Guys, di video kali ini kita akan membahas laptop BPJS lagi atau budget pas-pasan jiwa sosialita dengan range harga 6 jutaan yang menurut saya bisa menjadi pesaing terdekat dari Lenovo S340 Ryzen 3 yang sama-sama harganya 6 jutaan, dan Lenovo S340 Ryzen 3 kemarin ini sempat booming banget. Kenapa saya bilang booming? Karena dari segi view dia udah lumayan, yaitu 400.000 view. Tapi yang lebih menarik lagi, banyak banget orang yang mau PO dengan durasi PO. Saya kemarin nggak menjanjikan waktu yang cepat, jadi waktu PO-nya itu 1 bulan, dan sekitar 20 orang mau mengeluarkan uang hampir 7 juta dan menunggu 1 bulan hanya untuk Lenovo S340 Ryzen 3. Nah, di video kali ini kita akan membahas laptop yang secara spesifikasi dia relatif sama, secara harga dia juga relatif sama dengan Lenovo S340 Ryzen 3, tapi biasanya kalau beda form factor dan beda juga tuning hardware, itu performanya akan berbeda juga. Jadi apakah laptop yang ada di sebelah ini akan sama performanya dengan Lenovo S340 Ryzen 3 yang booming kemarin? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi perkenalkan, ini adalah XP14S DK0127AU yang spesifikasinya hampir sama dengan Lenovo S340 Ryzen 3, yaitu sama-sama menggunakan CPU dari Ryzen 3 3200U, 2 core, 4 thread dengan bus clock-nya 2,6 GHz yang bisa di-boost sampai 3,5 GHz. Kemudian untuk memori RAM-nya sama-sama menggunakan konfigurasi dual channel yang berkapasitas 8 GB, yang terbaca itu 2400 MHz speednya, kemudian kapasitasnya terbaca 6 GB karena 2 GB-nya dialokasikan untuk IGB Vega 3 dari Ryzen 3 3200U. Nah, yang berbeda adalah konfigurasi storage-nya. Untuk XP14S ini memiliki dual storage. Kalau Lenovo S340 Ryzen 3 kemarin hanya satu, cuman kapasitasnya lebih besar, yaitu 512 GB NVMe. Kalau XP14S ini menggunakan 256 GB NVMe yang speednya sekitar 1700 Mbps, tapi masih ada satu storage lagi untuk data, yaitu 1 TB harddisk. Kemudian untuk layarnya berdimensi 14 inch, resolusinya Full HD, panelnya TN atau IPS. Panelnya, kabar bahagia buat kalian, panelnya ini udah pakai IPS. Jadi sama seperti Lenovo S340 Ryzen 3, panelnya udah pakai IPS dengan harga 6 jutaan. Jadi XP udah ikut meramaikan laptop BPJS di range harga 6 jutaan. Karena setahu saya dengan harga 6 jutaan di SKU Ryzen 3 ya, yang spesifikasinya ini kalau misalkan saya kasih tambahin 6 juta 12 juta, itu hanya ada di Lenovo S340 Ryzen 3 dan juga XP14S ini. Untuk brand lain saya nggak usah sebutkan namanya, tapi harganya sama, dia pakai harddisk dan dia masih pakai TN ya, kalian tahu lah ya itu brand mana ya. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa udah saya taruh di deskripsi, jadi buat kalian yang minat kalian bisa langsung cek kolom deskripsi di bawah. Karena biasanya laptop BPJS atau laptop dengan harga terlalu murah, harga yang nggak wajar seperti ini, itu bakalan cepet banget goib. Contohnya seperti Lenovo S340 Ryzen 3 yang sekarang juga udah goib lagi. Karena dulu itu nggak dulu banget ya, mungkin masih pertengahan tahun 2019 ini dengan harga yang relatif sama 6 jutaan, kalian bakalan dapat laptop dengan Ryzen 3 generasi pertama, yaitu 2200U. RAM-nya masih single channel 4 GB dan untuk storage-nya masih 1 TB. Bahkan juga ada yang masih pakai 500 GB. Jadi sekarang dengan harga yang relatif sama, kalian bisa dapat laptop yang spesifikasinya itu jauh lebih tinggi, dan dulu itu hanya bisa kalian temukan dengan laptop yang harganya 10 juta sampai 10 juta ke atas. Jadi intinya, apakah laptop dulu itu memang harganya terlalu mahal terus sekarang dimurahkan, atau memang part-part sekarang lebih murah? Saya juga kurang paham. Tapi daripada kita berdebat tentang itu, sekarang kita bahas dulu aja dari segi desain. Kalau secara desain saya nggak akan membahasnya secara mendetail karena kita udah beberapa kali nge-review XP14S dan semua form factornya itu sama, baik SKU Intel ataupun AMD. Cuma di sini mungkin saya akan menjelaskan apa bedanya varian Gold dan juga Silver. Karena untuk XP14S ini memang ada dua varian warna, yaitu Gold dan Silver. Dan kalau untuk nama serinya di SKU yang Gold ini namanya adalah XP14S DK0027AU, sedangkan kalau untuk yang Silver itu adalah XP14S DK0026AU. Nah, kira-kira beda warnanya itu seperti ini. Jadi silvernya itu silver glossy, goldnya juga gold glossy kayak gini. Tapi ini bukan SKU yang Ryzen 3 ya.
Ini adalah SKU yang Athlon yang kita review kemarin yang nggak ada stiker. Dan kalau yang Ryzen 3 ternyata ada stikernya, jadi saya klarifikasi, kemarin saya salah. Untuk seri A di XP itu memang nggak ada stikernya, jadi untuk A4 sampai A12 ataupun FX, pokoknya yang AMD A series dia nggak memiliki stiker. Tapi untuk yang SKU Ryzen 3 sampai Ryzen 7 dia punya stiker seperti ini. Kemudian bedanya kalau untuk yang SKU warna gold di bagian dalam, di bagian keyboard ini warnanya finishingnya hitam, sedangkan kalau yang silver sama aja ya, meskipun ini adalah SKU Athlon, tapi kalau nanti kalian beli Ryzen 3 yang SKU warna silver, bagian dalamnya itu kira-kira juga seperti ini karena form factornya sama dan namanya juga sama-sama XP14S. Jadi ini kita pinggirkan dulu karena kita akan bahas yang SKU Ryzen 3 atau XP14S DK0027AU karena ini varian Athlon, jadi kita pinggirkan dulu. Karena kita jarang banget nge-review XP14S dengan warna gold, saya biasanya itu dapatnya yang warna silver terus, jarang banget dapat yang warna gold karena yang warna gold ini cukup cepet laku ya. Jadi saya jarang banget bisa menyimpan dulu XP varian gold ini sebelum dia laku. Dan kalau kalian tanya saya mana yang lebih baik antara warna silver dan gold, sebenarnya itu tergantung ke selera masing-masing. Cuman kalau kalian tanya saya lebih prefer yang warna gold karena kombinasi warnanya itu bagus banget. Jadi untuk bagian luarnya dia gold seperti ini dan bagian dalamnya hitam. Kalau yang silver itu silver dan silver, jadi kayak agak kurang kombinasi. Tapi kekurangannya kalau yang warna gold ini karena di bagian dalam keyboardnya ini hitam dan dia finishingnya glossy, jadi bekas tangan itu cepat sekali membekas. Dan kalian harus sering-sering membersihkannya biar nggak gampang kotor atau nggak gampang bekas. Tapi kalau secara desain semua form factor sama ya. Di bagian keyboardnya ini dia memiliki backlit keyboard dan karena warnanya hitam jadi backlit-nya itu bisa lebih pop up ketimbang yang warna silver. Kemudian dari segi keyboard dengan harga 6 jutaan, menurut saya keyboardnya ini udah nyaman banget, travel distance-nya pas, ukuran tombol-tombolnya juga udah lumayan besar-besar dengan tombol power yang memisah dengan keyboard. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian typo backspace kemudian laptopnya mati. Dan kalau suatu saat keyboard kalian ngejam atau rusak, kalian masih bisa menyalakan laptopnya karena tombol powernya itu memisah dengan keyboard. Cuman sayangnya memang untuk XP14S ini ukuran tombol arrow-nya terutama atas bawah ini kecil banget ya. Saya tadi coba main PES aja kayak saya mencet bawah kok karakternya ke atas. Dan dari segi konektivitas, XP14S di kuartal akhir 2019 ini semuanya sama menggunakan Wi-Fi 802.11ac dengan Bluetooth versi 4.2. Dan kalau untuk port I/O-nya, di sebelah kanannya juga sama, ada input power, ada input LAN, HDMI, 2 buah USB 3.0 dan juga jack audio. Di sebelah kirinya ada Kensington lock USB Type-C dan juga slot SD card. Kemudian untuk XP14S yang warna gold ini dari segi desain layar juga sama, dengan frame bagian kiri dan kanan udah cukup tipis, tapi untuk frame bagian atas dan bawah masih cukup tebal, yang atas untuk menaruh webcam dan yang bawah untuk menaruh logo. Dan untuk spesifikasi lengkap layarnya, dia berdimensi 14 inch, resolusinya Full HD dengan panel IPS, dengan panel yang dimanufaktur oleh Cime dengan monitor ID CMN 1400, yang itu adalah panel yang sama dengan XP Athlon yang kita review kemarin dengan 45% NTSC, 40% Adobe RGB dan 60% sRGB. Mengingat harganya 6 jutaan, menurut saya spesifikasi seperti itu udah cukup banget meskipun belum 100% sRGB, tapi yang penting panelnya ini udah IPS. Dan kalian bakalan jarang banget menemukan laptop dengan harga 6 jutaan dengan spesifikasinya 8GB dual storage plus IPS. Karena untuk yang brand lain ya, brand lain itu masih angkanya juga 6 jutaan tapi dia pakai TN, meskipun sudah Full HD tapi pakai panel TN. Oke, sekarang waktunya kita bongkar XP14S ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya, apakah sama dengan XP14S Celeron dan juga XP14S Athlon yang kita review kemarin. Di bagian dalamnya ini sama dengan XP14S Athlon yang kita review kemarin dengan apa saja yang bisa di-upgrade. Pertama adalah RAM-nya, karena RAM-nya ini ada 2 slot dan nggak onboard, jadi secara teoritis kalian bisa upgrade RAM-nya ini 16GB dan 16GB, total 32GB. Kemudian untuk konfigurasi storage-nya juga sama dengan XP14S Athlon kemarin, jadi dual storage 256GB NVMe plus 1TB hard disk, yang sebenarnya bisa kalian upgrade tapi menurut saya nggak usah karena 256GB NVMe dan 1TB hard disk menurut saya itu udah cukup banget. Kemudian untuk spesifikasi baterainya juga sama, yaitu 3 sel 41Wh baterai yang ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi Wi-Fi dengan tingkat brightness-nya 10% dan tingkat volumenya juga 10% bisa bertahan sama dengan XP Athlon kemarin, yaitu sekitar 5 jam 16 menit. Untuk speakernya juga sama, speakernya standar, suaranya itu flat ya, treble-nya, bassnya nggak terlalu terdengar ya, standarnya laptop 6 jutaan atau standarnya laptop tipis lah. Oke, sekarang masuk ke saat yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu tes performa dan tes gaming. Karena untuk Lenovo S340 Ryzen 3 kemarin dia kuat gaming. Jadi apakah XP14S ini dengan spesifikasi yang sama tapi memiliki form factor dan tuning hardware yang berbeda, apakah dia juga bisa atau kuat digunakan untuk gaming? Pertama, seperti biasa kita tes dulu menggunakan Cinebench R15 sambil
sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya di running pertama Ryzen 3 3200U di tuning hardware-nya XP14S ini mendapatkan skor 286 CB. Di running kedua malah lebih tinggi menjadi 292 CB, dan skor 293 CB ini adalah running tertinggi di tuning hardware-nya XP14S dengan Ryzen 3 3200U. Untuk sistem ketahanan CPU-nya cukup stabil dengan kita running sebanyak 10 kali, skor terendahnya ada di 281 CB. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang kita beli khusus untuk rendering benchmark di DKID. Ryzen 3 3200U di tuning hardware-nya XP14S mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 46 detik. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan drivernya Skydiver. Radeon Vega 3 di tuning hardware-nya XP14S mendapatkan skor 4603. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game yang casual dan game yang cukup ringan dulu, yaitu Dota 2. Dan hasilnya XP14S Ryzen 3 mendapatkan average FPS yang masih sangat playable dengan settingan Full HD, grafiknya fastest. Average FPS-nya ada di angka 70 FPS dengan suhu max load yang cukup dingin, yaitu 70 derajat Celcius. Di game kedua kita mencoba di game CSGO dengan settingannya Full HD, grafiknya mentok kanan atau high, dan hasilnya XP14S masih mendapatkan average FPS minimum game yang bisa dimainkan, yaitu sekitar 30 FPS. Lanjut ke game AAA yang agak berat, yaitu Battlefield 1. Di sini kita menggunakan settingan HD atau 1280x720 dengan grafiknya low atau mentok kiri, dan hasilnya XP14S masih sangat playable untuk dimainkan antara 30-40 FPS dengan suhu max load yang masih sama, yaitu 70 derajat Celcius. Karena di review Lenovo S340 kemarin banyak yang tanya, ini kuat GTA 5 nggak? Dan akhirnya di XP14S ini kita coba untuk GTA 5. Di GTA 5 ini kita menggunakan settingan yang sama dengan Battlefield 1 tadi, yaitu 1280x720, grafiknya low, dan untuk average FPS yang didapat sama dengan game Battlefield 1 tadi, yaitu antara 30-40 FPS, jadi masih cukup playable untuk dimainkan dengan suhu max load yang masih 70 derajat Celcius. Lanjut ke game PES 2019 dengan settingan Full HD, XP14S ini tidak layak untuk dimainkan dengan average FPS-nya ada di angka di bawah 30 FPS. Tapi kalau kalian maksa pengen main PES 2019 di XP14S Ryzen 3 ini, saya sarankan turunkan resolusinya menjadi XD atau 1280x720 karena untuk penambahan FPS-nya lumayan cukup playable, yaitu di average 30-40 FPS. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam, dan hasilnya tidak playable untuk dimainkan karena saya baru turun aja udah laggy banget dan saya langsung mati. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari XP14S DK0127AU yang memiliki SKU Ryzen 3 3200U kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah, apakah laptop ini worth it? Sebenarnya itu adalah pertanyaan konyol ya. Kenapa? Karena dengan harga 6 jutaan, menurut saya laptop ini tuh worth it banget. Pertama, keyboardnya backlit, dan brand lain itu belum bisa provide atau menyediakan keyboard backlit di harga 6 jutaan. XP pun baru akhir-akhir ini, baru quarter akhir ini bisa memberikan keyboard backlit di XP14S, karena untuk XP14S sebelumnya itu keyboardnya juga belum backlit. Kemudian kalau ada yang bilang murah karena CPU-nya pakai AMD, saya nggak sependapat. Kenapa? Karena kalau di seri U ya, kalau di seri U menurut saya antara AMD dan Intel ini, AMD yang Ryzen ya, bukan seri A, menurut saya sih secara performa dia hampir sama. Kalau misalkan di seri H, baru saya sependapat dengan kalian. Kalau misalkan seri H itu memang secara performa Intel lebih unggul ketimbang Ryzen, tapi kalau secara harga di seri H, Ryzen lebih murah ketimbang Intel. Kemudian dengan harga 6 jutaan, memori RAM-nya udah 8 GB dual channel, storage-nya udah NVMe 256 GB plus harddisk 1 TB, dan yang paling penting layarnya ini bukan layar TN, karena untuk brand lain mungkin dia bisa provide keyboard backlit, bisa resolusi Full HD bisa, tapi biasanya panelnya masih TN. Dan di harga 6 jutaan Ryzen 3 3200U yang udah pakai panel IPS ini, setahu saya cuma Lenovo S340 dan juga XP14S ini. Cuman kalau misalkan kalian punya informasi lain yang harga 6 jutaan udah panel IPS dengan SKU Ryzen 3 dan juga NVMe plus 8 GB RAM ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi setahu saya memang nggak ada. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Intinya XP14S ini bisa menjadi referensi kalian yang mungkin udah nyari-nyari S340 Ryzen 3 kemanapun, tapi barangnya goib atau barangnya terlalu mahal. Biasanya itu kalau barang goib itu harganya bakalan naik dari SRP. Kenapa? Karena permintaannya banyak, stoknya sedikit. Jadi kalian jangan heran kalau misalkan harganya itu biasanya lebih
mahal dari harga SRP. Dan saya tahu kalian pasti ada pertanyaan antara XP14S dan Lenovo S340 yang sama-sama Ryzen 3, bagus mana sih bang? Untuk menjawab pertanyaan itu, seperti biasa, kalau video ini responnya bagus, saya akan bikin perang laptop antara XP14S Ryzen 3 dan juga Lenovo S340 Ryzen 3. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!